Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tastaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Sadaqallahul adzim. Yang berbahagia para jamaah sekalian Masjid Al-Furqan, para bapak, para ibu, mari pada malam hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat mengaji kembali himpunan putusan tarjih yang berkaitan dengan persoalan sujud. Ya. Hari ini kita mengambil tema keanekaragaman dan keutamaan sujud. Ya. Sujud adalah perintah Allah yang mempunyai banyak keutamaan. Sujud adalah sesuatu amalan yang menentukan nasib seseorang. Bahkan iblis menjadi makhluk terkutuk disebabkan urusan sujud. Kita buka Al-Baqarah. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua para malaikat sujud para jamaah. Tapi yang tidak mau sujud itulah sebagian pendapat ulama mengatakan adalah iblis. Iblis itu adalah julukan bagi hamba Allah yang tidak mau sujud atas perintah Allah. Apapun jabatannya, apapun kekuasaannya, apapun pangkatnya, tapi kalau tidak mau sujud kepada Allah, dikatakan oleh Allah iblis. Ya. Ini ayatnya. Iblis para jamaah. Jadi ada 4 tafsir yang baca itu bisa boleh jadi malaikat yang berbentuk iblis karena tidak taat kepada Allah. Ada juga yang mengatakan jin, makhluk Allah. Tapi ayat ini menyatakan ada yang bernama lil malaikatis judu, semua malaikat. Ini jamak taksir para jamaah. Li adama fasajadu, semua malaikat itu adalah sujud kepada Allah atas perintah Allah kepada Adam. Illa iblis, kecuali yang tidak mau atas perintah Allah. Jadi ayat ini masih ada pertengahan antara para ulama yang satu dengan yang lain. Karena di sini ada kalimat lil malaikatis judu. Sama dengan manusia.
Banyak manusia yang sujud kepada Allah, yang tidak mau namanya iblis. Manusia itu yang ada di muka bumi ini hampir 6 miliar. Siapa yang jadi iblis dan siapa yang taat kepada Allah bukan menjadi seorang iblis. Masjid ini dibangun untuk apa para jamaah? Untuk sholat kan? Untuk sholat, untuk baca Quran, untuk dzikir. Ya, monggo. Ya. Nih. Yang tidak mau ke masjid ya iblis. Itu aja. Jadi iblis itu julukan bagi hamba Allah yang tidak mau sujud di masjid. Saya pernah menjelaskan, wong Islam itu kalau sholatnya di rumah, sementara masjidnya itu sudah dibangun dengan megah, kata Nabi, dibakar aja rumah itu. Ini hatinya sokeh, bukan kerang. Saya bicara tentang dalil. Itu. Dan orang semacam itu kata Allah adalah orang-orang yang kafir. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali mereka iblis yang enggan, yang tidak mau. Karena kesombongan dia. Dan orang semacam itu kata Allah dari golongan orang-orang kafir. Dalam satu pertemuan para jamaah, jenengan sholat berjamaah di masjid. Kalau imam itu ruku, jenengan harus ruku. Meskipun jenengan masbuk, tidak sampai bacaannya. Kalau syiar tetap harus rukuk panjenengan. Kalau sampean ndak rukuk berarti sampean sombong, iblis sampean. Ada kan orang macam itu kan? Imam sudah kata Allahu Akbar sudah rukuk tapi masih ada orang berdiri, itu iblis. Orang semacam itu jangan dipilih jadi seorang pemimpin, berbahaya. Satu, yang kedua, kalau Anda masbuk, Anda dapat 2 rakaat, imam sudah tahiyat akhir, sampai duduknya harus tahiyat akhir. Tidak boleh tahiyat awal, itu iblis namanya. Karena jenengan itu sholat berjamaah, apa katanya imam? Jangan menyalahi untuk menjadi seorang anggota imam yang di luar kemampuan imam. Dan imam itu sudah dipilih oleh takmir masjid, sudah sepakat secara aklamasi kalau Anda dipilih jadi seorang imam. Jangan seperti orang-orang Syiah. Sampai kalau sejarah masalah Syiah itu luar biasa para jamaah. Orang Syiah itu tidak mau dipimpin oleh Rasulullah. Karena Rasulullah bukan seorang nabi. Yang berhak nabi itu bukan Nabi Muhammad tetapi Ali. Itu. Makanya kalau ada Syiah di Indonesia, dia akan merusak. Ya. Qurannya dipilih. Dalilnya. Hati-hati para jamaah. Adapun keutamaan sujud antara lain, 1. Sujud adalah bagian dari ibadah dan puncak perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendah diri. Tidak peduli seorang presiden, seorang menteri,
pegawai negeri, pegawai kasaran, tukang becak, tukang batu, kalau waktunya sujud, ya sujud. Ini. Nabi mengatakan, la yasluhu li bashari an yasjuda li bashari walau salaha li bashari an yasjuda li basharin la amartu ata antas juda li zawziha min admi haqqihi alaiha. Tidak boleh seorang manusia bersujud kepada manusia, dan jikalau boleh seorang manusia bersujud kepada manusia, niscaya saya akan memerintahkan, kata Rasulullah, seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Istri tidak boleh kepada seorang suami, ya, tidak boleh. Tapi diperintah suami untuk berbuat kebaikan harus. Kan ciri wanita ada 4. Allati idza nadarat sarrathu, dipandang oleh seorang suami menyenangkan. 1. Yang kedua kata Nabi, wa idza amroha ata'athu. Bila diperintah seorang suami yang saleh, kata Nabi, harus taat sama suami. Tapi tidak boleh sujud sama suami. Melayani malam hari, melayani makan dan minum, melayani setiap hari kebutuhan seorang suami, itu wajib bagi seorang istri untuk sang suami. Yang ketiga kata Rasulullah, wa idah lil ghaibi binafsiha. Bila ada seorang suami di rumah, kata Nabi, selalu menutup aurat. Aurat wanita itu adalah dari ujung rambut sampai telapak kaki. Yang bukan aurat Nabi, auratnya perempuan adalah, kata Rasulullah, hanya wajah sama telapak tangan ini. Kaki itu aurat. Kaki itu aurat, Pak. Ya. Gara-gara Siti Julaiha dengan Yusuf itu, persoalannya yaitu, jadi Julaiha itu kalau minum air kelihatan airnya. Betul itu. Apalagi minum kolak, tambah kelihatan. Yusuf mengatakan, seandainya saya tidak punya iman kepada Allah, saya tertarik dengan Siti Julaiha. Itu ayat. Itu ayat. Nah, kembali lagi. Jadi seorang tidak boleh sujud kepada seorang suami, kata Nabi. Ada ayatnya masalah ini. Ya. Tapi kalau dia perintahkan seorang suami kepada istri, sepanjang perintah itu mampu dilakukan oleh seorang istri, harus dilaksanakan. Seperti sholat berjamaah, jangan keluar rumah, harus berjubah, tidak boleh kelihatan lekak-lekuk badannya, hanya bisa dilihat wajah dan telapak tangannya. Betisnya tidak boleh kelihatan orang lain, karena itu aurat. Hampir Nabi itu, Pak, digoda oleh Hindun. Hindun itu wanita yang cantik, istrinya Abu Sufyan. Hindun itu kalau menggoda lelaki itu telanjang bulat, sampai kuat seperti itu. Zaman Nabi. Nabi pernah digoda seperti itu. Itu. Jadi kesimpulan daripada sini, jangan sampai seorang istri sujud kepada seorang suami. Tidak boleh. Yang keempat kata Nabi, wa idza lil ghaibi bimaliha.
Istri yang soleha, kata Rasulullah, bila suami tidak ada di rumah, harus menjaga pintu rumah. Harta milik seorang suami di rumah tidak boleh keluar. Timbul pertanyaan sekarang, Pak, ya apa mek kerja, Pak? Kan gitu kan. Saya tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab saya. Wong Quran hadisnya itu tidak boleh kerja perempuan kok, harus di rumah. Saya ini hadisnya. Ada seorang atau apa ada hadisnya seorang perempuan kerja di rumah di luar rumah. Tidak ada. Pak, profesi itulah otakmu. Ingin masuk surga, kamu atau tidak? Begini loh Pak. Bagaimana seorang ustaz, Pak Ustaz? Ustaz ada batasannya. Suaranya seorang perempuan keluar dari masjid itu aurat. Mohon maaf saudara sekalian, kitab Adabul Mar'ah itu seorang perempuan tidak boleh suaranya keluar dari masjid ini. Ada kitabnya seorang perempuan di Muhammadiyah itu ada Adabul Mar'ah. Tapi kalau istri meminta ke masjid, kata Rasulullah, jangan kau cegah, izinkanlah, tapi Anda bisa mendampingi. Makanya mohon maaf, di Muhammadiyah itu tidak ada qori perempuan, pasti laki-laki. Pak Ustaz, bagaimana kalau pengajian Bu Aisyah? Ya tertutup aja, jangan terbuka. Tidak boleh suaranya keluar. Ini para jamaah. Ya, itu wanita yang soleha. Lanjut. Posisi terdekat antara hamba dan kholiknya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah berkata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Sahih Muslim nomor 744. Keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Artinya para jamaah, me sujud ojo cepet-cepet bangun. Itu loh Pak. Ya, apalagi sholat sendiri. Tapi utamakan doanya dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Itu kalau sholat berjamaah dengan penuh tumakninah. Kalau sholat sendiri dengan agak lama, ditambahi doa yang lain, boleh. Boleh, asal jangan bahasa Indonesia. Boleh. Tapi kalau saya menjadi imam, lama sekali sujudnya, sesuai ini. Ada pengecualian pada kita. Semakin kita lama sujud kita ketika sholat, berdoanya semakin banyak ketika sujud, Allah cinta banyak. Nah, saya tidak bisa pikir Pak, ketika ada sholat 21 rakaat itu cuma 7 menit. Itu gimana ya? Ya, saya tidak bisa bayangkan ya. Saya sendiri sholat tahajud 11 rakaat, ditambah 2 rakaat sholat iftitah. Itu 1 jam lebih. Yang saya baca surat Al-Quran, surat yang panjang-panjang, minimal 10 ayat, itu hampir 1 jam lebih. 1 jam seperempat. Itu 11 atau 12 rakaat, 13 rakaat.
Ini 21 rakaat cuma 7 menit. Tidak usah bekam, Pak. Itu. Yang banyak kita doa. Makanya dia seorang imam itu melihat siapa di antara para jamaah ini yang agak tua, yang semu tua, yang paling tua, yang paling muda, setengah muda, yang muda. Harus kita lihat jamaah kita. Oh, jamaah kita paling banyak yang tua. Kita harus bisa memilih sendiri waktunya. Dan di antara keromo mentang-mentang dari pondok, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1 jam pada ngeterapi jamaah. Apalagi rukuknya, sujudnya dikira-kira. Saya gitu. Ya, apalagi sholat subuh. Sholat subuh itu imam harus banyak baca surat-surat pendek yang panjang-panjang, An-Naba, Al-Mutaffifin, Al-A'la, atau surat Al-Baqarah 10 ayat, Al-Imran 10 ayat. Ya. Saya kalau ngimami di subuh, Pak, mohon maaf, kalau di tempat saya itu 2 rakaat itu hampir 10 menit. Hampir. Mengapa demikian? Saya baca hadis. Semakin lama kita untuk berdiri dan rukuk maupun sujud, kata Nabi, semakin kita dekat kepada Allah ketika sholat subuh. Apalagi sholat tahajud. Ya, itu nikmat rasanya. Jadi ciri khas saya kalau sholat subuh itu agak panjang banget. Karena saya bagian sholat subuh di masjid saya. Ini Ustaz Lukman ini. Kalau sholatnya sujudnya agak lama sedikit. Secara medis saya tanya, kalau kita sujudnya agak lama, itu darah tinggi akan berkurang. Orang yang punya penyakit vertigo itu insya Allah cepat sembuh. Saya kemarin kena vertigo. Dik, kalau antum sholat di rumah, karena saya sholat di masjid, banyak-banyak sujudnya itu doanya agak lama sedikit. Coba Anda 1 minggu lakukan sujudnya agak lama, karena sholat di rumah kan sendirian kan. Gimana perasaan? Iya ya, rasanya enak. Sekarang tidak ada ngeliang lagi. Itu sujudnya agak lama, rukunya agak lama. Kalau sholat sendiri, ya itu dekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, apa yang kita minta? Pasti dikabulkan para jamaah. Minta kaya dikabulkan. Ya, minta mantu yang ganteng dikabulkan oleh Allah, yang kaya dikabulkan oleh Allah. Apapun dikabulkan oleh Allah SWT. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil 'alam yarsudun, kata Allah. Al-Baqarah 185 kalau tidak salah itu. Aku dekat kepadamu. Kalau aku dekat kepadamu, kata Allah, dekatkanlah kepada aku lagi. Mengapa? Waktu kita sholat. Karena sujud ini dialog sama Allah para jamaah. Ya. Dialog sama Allah. Jadi kalau orang sujudnya bagus itu mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi kalau sambilan sujud cepat-cepat, wah ini. Makanya letak khusyuan itu ketika kita sujud. Ya. Apakah subhana rabbiyal a'la 3 kali dengan dihayati dalam hati, monggo.
Ya. Kalau ruku subhanal azimi yang lama monggo, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dinikmati, diresapi kalimat demi kalimat. Ini tujuannya mohon ampun kepada Allah. Indah rasanya sholat ini para jamaah. Karena doanya ruku sama sujud sama. Tapi kalau Anda menggunakan azimi itu untuk ruku, sujud a'la. Boleh. Tapi Nabi sering menggunakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa maghfir itu. Tapi kalau dengan a'la sama azimi gimana apa tuh? Terserah. Yang penting tuh makni. Sama dengan kalimat iftitah. Kalau saya membaca iftitah wajhatu wajhaya lilladzi fatara samawati wal ardh, itu panjang. Itu saya pakai kalau sholat tahajud sendiri di rumah. Coba dilihat di HPT, panjang Pak. Tapi mereka kok cepet sih? Saya tidak nuju mereka. Tak terlalu sebaik cepet deh. Jadi kalau iftitahnya benarnya itu panjang, wajhatu wajhiyya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal muslim, terus sampai hampir 1,5 halaman wajhatu itu. Lalu putus. Yang paling singkat itu Allahumma baik. Begitu. Ya, lanjut ya. Jadi memperbanyak untuk doa ketika kita sujud. Kalau imam masih belum bangun, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, masih belum bangun panjenengan, ditambahin lagi rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Boleh. Ya. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Boleh. Atau diulang kembali, boleh. Biar mantap kita ini kepada Allah. Jangan terburu-buru. Barang siapa kata Nabi terburu dalam sholatnya, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat orang yang paling pelit di akhirat, dunia dan akhirat. Orang yang paling medit. Kalau jenengan sholatnya cepat-cepat, yang enak, yang santai, ya itu. Lanjut. Sujud adalah wujud kepatuhan seorang hamba. Bila manusia sujud, berarti dia siap untuk menunjukkan kepatuhan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, seperti alam semesta yang juga tunduk kepada ketentuan Allah, seperti yang telah difirmankan, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karhau wa dhilaluhum bil guduwi wal asal. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Hanya kepada Allah lah yang sujud patuh segala apa yang ada di langit dan di bumi, kata Allah. Baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dalam kurung, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Jenengan itu Pak, sampai kalau jalan apa yang banyak itu sujud Pak. Ini ayatnya. Apalagi sampai berjalan di siang hari waktu matahari terang, itu sujud Pak. Makanya kita ini kalau sudah bicara sujud, yang hati-hati. Setiap kita ngomong yang hati-hati. Aplikasinya sujud sholat kita ini adalah
di kehidupan kita sehari-hari. Kalau ngomong dengan istri yang istri bisa membahagiakan, bisa mencerahkan, tidak menyedihkan seorang istri, malah menyenangkan seorang istri, itu hasil sujud. Sama tetangga juga gitu para jamaah. Jangan membuat sedih orang lain. Ya, harus membuat manfaat orang lain. Khairun nas anfa'ulin linas. Itu sujud. Jadi hasilnya sujud itu sangat besar. Sama orang hormat. Tidak peduli yang tua maupun yang muda. Assalamualaikum. Pasti gitu. Tidak ada. Halo, tidak ada. Berarti sujud tidak tepat. Halo, tidak tepat itu. Kalau orang baik sujud itu sama orang. Assalamualaikum, gimana apa kabarnya Pak? Itu. Ini kan ayat ini. Jadi semua yang ada di muka bumi ini para jamaah, batu, pasir, angin, matahari, bulan, air, sungai, laut, pasir, semua sujud kepada Allah. Apalagi hewan. Ayam itu kalau kerunuk jam berapa? Pasti jam 3. Kukurunuk. Itu sholat. Banguni panjenengan. Makanya nyiwa ayam. Jadi kalau sudah ayam kukurunuk, sampai langsung bangun sholat tahajud. Menungso tangiyo, aku sholat gitu loh. Ya, begitu. Dulu saya itu melihara hampir 200 ayam itu waktu SMP itu. Jadi kalau sudah jam 3, kukurunuk, saya bangun Pak. Waktu SMP itu tak bangun semua anak-anak itu. Kan anak-anak tidur di rumah saya semuanya itu. Anak-anak IPM itu. Ayo sholat tahajud. Di mana? Di masjid. Ayam sudah kukurunuk ini. Itu menunjukkan menjelang subuh kata Allah. Aja sampean kurono tambah turu. Wah iki. Itu curigai sujudnya kurang ya. Gitu Pak. Apalagi burung. Ya, apalagi tokek. Saya punya tokek di rumah itu di sebelah. Itu kalau sudah jam 3.2 pasti tokek tekek. Wah ini bangun saya. Jadi kalau saya berangkat dari masjid pulang lagi, tokek itu bilang, tokek itu nyopot saya. Tak ditanya. Malah juga begitu jam 3. Kotok-kotok teke. Wah ini Pak bangun kalian teke. Ternyata teke juga sholat. Sujud kepada harimau. Jenengan kalau ke Mekah itu kan ada kan harimau kan, serigala kan. Serigala Pak, ya kan? Di atas banyak serigala itu kan. Itu kan bersuara ketika jam malam itu. Itu serigala. Sama yang dibangun itu, sholat tahajud di masjid. Ojo turu ae nang hotel. Itu. Saya kan di lantai 8 waktu itu, dekat gunung itu. Itu serigala sudah bunyi. Disuruh bangun. Hai jamaah haji terbangun, ayo ke masjid sekarang. Sebelum fajar menyingsing kata serigala itu atau harimau itu. Ayo kita ke masjid. Jadi semua suara-suara burung, suara-suara hewan itu adalah suara untuk sujud kepada Allah. Tapi sekarang burung dilombakan, Pak. Apalagi burung labet itu ya. Burung lagi yang ekornya panjang itu dilombakan. Yang mana ditepai malaikat itu. Ya itu. Jadi suara burung itu sujud kepada Allah. Ya. Yang punya berkutu. Ini ayatnya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini kata Allah sujud kepada Allah. Tanda-tandanya seperti suara ayam berkokok dan sebagainya. Lanjut.
Sujud dalam sholat dapat meninggikan derajat para jamaah. Nabi bersabda, "Alaika bikasratis sujudi lillahi fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'at." Di kitab Sahih Muslim 753, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu bersujud kepada Allah dengan suatu sujud, melainkan Allah akan mengangkatmu satu tempat derajat yang dengannya dan menghapuskan dosa darimu dengannya. Subhanallah, luar biasa di sini. Di samping jenengan diangkat derajatnya, dosanya diampun hanya karena sujud. Sampai hitung sampai sujud berapa kali? Ya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, ya. Belum sujud syukurnya, ibadah. Ya. Ada doa syukur itu, ada doanya. Jadi kita menemukan rezeki dari Allah, mungkin hidayah, syukur. Ada doanya. Ya. Jadi sujud itu bisa meninggikan derajat dan menghapus dosa. Itu. Ya, itu. Lanjut. Memperbanyak sujud menjadi jalan untuk bisa hidup bersama Rasulullah di surga, kata Rasulullah. Ini ingat. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dia berkata, saya bermalam bersama Rasulullah, lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau bersabda kepadaku, mintalah kepadaku. Maka aku berkata, aku minta kepadamu agar aku menemuimu di surga. Beliau menjawab, fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud. Para jamaah, sujudnya Nabi sama kita beda. Beda sekali. Jadi ada di dalam Al-Quran surat sajadah, namanya surat tilawah. Jadi kalau Nabi itu kalau baca surat itu, para jamaah saya akan membaca surat yang nanti surat ini, ayat ini ada sajadahnya. Mari sama-sama sujud. Itu namanya imam pintar itu. Ya. Jadi kalau ada imam sebelum beritahu para jamaah, nanti rakaat pertama ada kalimat atau surat sajadah atau surat tilawah. Kalau sudah mengatakan sujud, saya sujud, sampai harus sujud. Itu namanya imam pintar. Itu sunnah muakkad, Pak. Tapi kalau imam tidak pintar, yang dibaca ada sajadahnya, dia sujud, itu dolim namanya. Harus beritahu. Seperti surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana yadagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Araital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Araita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Araita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin qatiyah falyadub nadiyah sanajadud zabaniyah. Kalau sana zabaniyah harus turun imam, nanti bangun lagi, Pak. Langsung ruku wasjud, langsung sujud. Setelah sujud nanti bangun lagi, lalu ruku, begitu loh, Pak. Itu ayat, itu sunnah muakkad itu. Wasjud, jangan dilanjutkan, langsung sujud. Habis sujud sebentar, tidak usah baca doa, langsung bangun lagi, langsung waqtarib, ruku. Lalu i'tidal, sujud lagi. Imam harus beritahu dulu sebelumnya. Kok ini? Loh, ini sujud dhisik.
Berarti imam apa mamumi gendeng. Imami juga pilu, imam mamu juga gendeng. Ini perlu ngaji, Pak. Dengan tidak bisa itu. Karena ada kalimat sajadah, kalimat tilawah. Malaikat itu kalau sudah baca orang wasjud, malaikat itu mendoakan panjenengan barakallahu laka. Mendoakan malaikat kepada kita dengan sujud. Karena orang yang sujud kata Nabi adalah surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggota sujud tidak akan tersentuh oleh api neraka. Subhanallah. Mana saja, Pak? Kedua telapak tangan, dahi, hidung, lutut, terus jari-jari kaki. Tidak akan tersentuh dengan api neraka. Ini mengatakan, inna qauman yuhrazuna minan nar yahtarikuna fiha illa darati wujuhihim hatta yadkhulunal jannah, kata Rasulullah. Sungguh suatu kaum dikeluarkan dari neraka yang sudah terbakar, tubuh mereka di dalam neraka kecuali wajah mereka karena bekas sujud hingga mereka masuk surga. Hadis ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, kalau sudah anggota sujud itu masuk surga, semua tidak akan terbakar dengan neraka. Ada yang mengatakan orang itu masuk neraka, tapi yang tidak sentuh dengan neraka hanya anggota sujud. Saya mengambil pendapat yang pertama. Dengan sujud itu anggota kita akan terselamatkan semua badan kita dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ini hadisnya. Nah ini ada sujud tilawah yang saya katakan aneka ragam sujud, ya. Tidak usah jelaskan, tadi sudah masuk. Para nabi dan serta orang-orang yang bersamanya selalu bersujud kepada Allah. Dari Abdullah ia berkata, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a suratul najmi fajada biha fama baqiya ahad min qaumin illa sajada fa akhadha rajulun minal qaumi kaffamin as-sad aw turabin farafa'ahu ila wajhi wa qala yakfini hada qala Abdullah falaqad ra'aituhu ba'du qutila kafiran. Bahwa Nabi membaca surat An-Najm lalu beliau sujud dan tidak ada seorang pun dari kaum saat itu melainkan mengikuti beliau untuk sujud. Kecuali ada seorang dari mereka yang ia hanya mengambil segenap kerikil atau telah tanah lalu menempelkan pada mukanya seraya berkata, bagiku cukup begini. Berkata Abdullah, dia kemudian hari aku melihat orang itu terbunuh dalam kafiran. Jadi orang yang tidak mau sujud kata Nabi itu orang kafir. Hanya menempelkan aja nih, tim gini aja. Masih banyak Pak ya. Jadi itulah yang perlu kami sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan tentang tata sujud, tata cara sujud tilawah dan sebagainya. Demikian karena waktu sudah masak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Masih bab masalah sujud. InsyaAllah bulan depan kalau kita masih ada kesempatan hidup akan kami lanjutkan. Barakallahu laka barakalaika. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.